Shalom, puji Tuhan, senang sekali kita boleh kembali bertemu dalam renungan Rabu Teduh pada hari ini. Tema hari ini adalah upah bagi kita yang mau bekerja untuk Tuhan. Kita akan sama-sama buka dalam Amsal 10 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Upah apa saja yang akan kita terima bila kita bekerja bagi Tuhan? Upah terbesar yang akan kita terima sudah pasti adalah upah yang sifatnya kekal, yaitu kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kerajaan sorga. Kehidupan kekal yang sudah Tuhan siapkan, kehidupan berikutnya yang sudah Tuhan siapkan bagi kita yang mau terus setia dan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan terus melakukan yang terbaik, kita akan terus mau bekerja di dalam Tuhan. Dalam segala hal yang kita lakukan di dalam dunia ini, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam dunia ini, kita mau lakukan untuk Tuhan. Upah tersebut akan kita terima setelah kehidupan kita di dunia ini, artinya setelah kematian, yaitu pada saat hari Tuhan dinyatakan atas kita. Lukas 6 ayat yang kedua berkata, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Lalu bagaimana kehidupan kita saat ini di dunia? Apakah kita tidak menerima apa-apa ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan? Ketika kita bekerja untuk Tuhan di dalam dunia ini, di saat kita masih hidup sekarang ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara, kita tetap menerima berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tapi jangan dibalik pola pikirnya, jika sekarang kita mendapatkan segala sesuatu itu masih belum upahnya. Karena upah yang utama adalah kehidupan kekal di sorga nanti. Amin. Segala sesuatu yang baik yang kita terima sekarang, segala sesuatu berkat yang sudah Tuhan siapkan sekarang, itu adalah bonusnya. Senang ya? Belum bekerja dengan selesai, belum bekerja dengan tuntas, tapi Tuhan sudah siapkan bonusnya. Jika tidak percaya, mari kita merefleksikan atau melihat ke belakang dalam kehidupan kita, sudah berapa banyak hal baik atau berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jika saat ini kita masih bisa ada bernafas, masih bisa tetap hidup, masih bisa bekerja, masih bisa mendapatkan apapun yang sedang kita doakan, itu semua karena Tuhan begitu mengasihi kita. Maka berhentilah mengeluh, maka berhentilah bersungut-sungut. Kita mau tetap menjalani pekerjaan yang kita kerjakan saat ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau terus setia, kita mau terus memberikan yang terbaik dikala kita bekerja untuk Tuhan. Kadang kita diperhadapkan dengan masalah, kadang kita diperhadapkan dengan ujian, kadang ada hal-hal berat yang mungkin kita rasakan ketika kita bekerja untuk Tuhan. Tapi biarlah Roma 8 ayatnya 18 berkata, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya kita mau terus setia, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menyiapkan bonus-bonus, berkat-berkat bagi kita selama kita ada di dunia ini. Dan kita mau terus bekerja bagi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9, ayat yang cukup familiar bagi kita semua. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Allah sudah begitu mengasihi kita, maka bagi kita wajib juga untuk bisa selalu mengasihi Allah. Karena Allah akan selalu menyediakan sesuatu yang tidak kita dengar, yang tidak kita pikir, yang tidak kita lihat. Tapi Allah menyiapkan segala sesuatunya. Jadi jangan takut tidak diberkati, jangan takut tidak mendapatkan apa-apa. Ketika kita mau terus berjalan, bekerja bagi Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan segala sesuatunya, memberikan arahan dan akan terus menyertai kehidupan kita. Sama halnya ketika kita masuk ke dalam dunia pekerjaan atau melakukan sesuatu yang baru, pasti kita ada yang namanya proses training. Kita baru kerja di dalam satu kantor atau bekerja dalam satu perusahaan sebagai anak baru, sebagai karyawan baru, kita tidak akan mungkin dilepaskan
begitu saja oleh pihak perusahaan. Akan ada proses yang namanya training, atau ada proses yang namanya belajar, ada proses yang namanya bimbingan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mau bekerja untuk Tuhan, Tuhan tidak akan pernah sekalipun, sedetik pun meninggalkan kehidupan kita. Tuhan akan terus membimbing, Tuhan akan terus menyertai. Bahkan Tuhan sendiri yang akan berdiri paling depan untuk bisa selalu menyertai kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan mau kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan akan terus berjalan, Tuhan akan terus menyertai, Tuhan akan terus membimbing. Asalkan dari kita secara pribadi mau dibimbing, mau diproses, mau di-training, mau dilatih, sehingga akhirnya kita akan menjadi semakin lebih baik lagi dalam hal apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita akan menjadi lebih berguna lagi, kita akan menjadi lebih lagi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bisa bekerja bagi Tuhan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan talenta kita masing-masing, dengan pekerjaan kita masing-masing, dengan profesi kita masing-masing. Dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, biarlah kita terus memiliki kehidupan yang senantiasa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ayat yang begitu familiar bagi kita dalam 1 bulan terakhir ini, Kolose 3 ayat 23 dan 24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan biarlah ayat ini bukan hanya sekedar menjadi bacaan saja, tapi kita sungguh mau melakukan. Lalu yang berikutnya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sikap, tindakan, perbuatan, dan perkataan kita harus bisa senantiasa selalu memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maka itulah definisi bekerja untuk Tuhan. Kita mau orang lain yang belum mengenal Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Pada akhirnya mereka boleh melihat kemuliaan nama Tuhan, mereka boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita sudah bekerja untuk Tuhan. Tuhan akan terus memberikan yang terbaik, Tuhan terus menyertai. Tuhan tidak akan melihat penampilan, Tuhan tidak melihat hanya dalam kulit luar, tapi Tuhan mampu melihat sampai ke dalam. Tuhan mampu melihat sampai segala sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa lihat. Tuhan akan lebih senang dan tertarik dengan motivasi, dengan kemurnian hati di balik setiap hal, setiap pekerjaan yang kita lakukan. Bukan untuk menyenangkan manusia, tapi kita mau fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, ketika Tuhan sudah memberi upah, ketika Tuhan sudah memberikan berkat-berkatnya, maka Tuhan akan melakukannya berdasarkan kualitas kita di hadapan Tuhan. Jadi mari tetap semangat untuk mau bekerja untuk Tuhan, untuk terus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bonus-bonus sudah banyak kita terima dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita kejar upah utamanya. Seperti door prize, hadiah utamanya pasti adalah lebih besar daripada apa yang sudah kita terima saat ini. Kehidupan kekal di surga menanti kita, asalkan kita mau tetap setia bekerja untuk Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan pada hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa ketika kita bekerja buat Tuhan akan ada upah yang akan Tuhan berikan, dan upah itu adalah mahkota kehidupan kita nanti. Biarlah hidup kita tetap terus melayani dan mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kita. Dan sama seperti pujian ini, kita mau katakan, enggak akan pernah kami sesali Tuhan mengiring Tuhan, sebab hanya janji-Mu yang dapat kami pegang teguh, bahwa suatu saat nanti kami akan terima mahkota kehidupan kami. Haleluya. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata.
harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yes, tidak akan pernah kami sesali mengiringmu Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kami bayar Tuhan, ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mengiringmu dan mau melayanimu Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau melayanimu, melayani. Yes, kami mau mengasihimu Tuhan. Kami mau mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batin kami lenyap, tetap kami mau nyatakan kami mau ikut Engkau Tuhan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, ini yang kami mau Tuhan. Seumur hidup kami, janjimu kan tetap. yes, hanya janjimu yang kami pegang teguh. Kalau suatu saat nanti kami akan terima, Sampai ku dapat yes, mahkota kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh
Bapa, inilah janji kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami mau mengiring Tuhan seumur hidup kami. Kami mau mengabdikan hidup kami hanya kepada Tuhan, hanya kepada rencana-Mu Tuhan. Kami mau setia, kami mau menyembah Tuhan seumur hidup kami, sampai pada akhirnya kami akan terima mahkota kehidupan kami yang Tuhan janjikan. Dan biarlah ya Bapa, kami berdoa biarlah Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti panggilannya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami, ini jiwa kami, ini seluruh kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang akan pakai kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami mau gunakan hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan apa kehendak kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga setiap aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan kami, setiap pekerjaan kami, setiap kegiatan kami, bahkan keluarga kami, kesehatan kami. Semuanya Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Dan biarlah ya Bapa, kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada hari ini. Dan kami tutup ibadah kami pada hari ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.